Arif Wibowo, seorang aktivis anti korupsi yang dikenal vokal, baru saja keluar dari sebuah konferensi pers yang membongkar skandal proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah. Dengan wajah lelah tapi puas, ia memasuki mobil hitamnya dan memberi isyarat kepada sopir untuk segera berangkat. Namun, beberapa menit setelah mobil itu melaju, sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Kamera CCTV di sepanjang jalan yang seharusnya merekam perjalanan mobil itu menuju rumah, anehnya, hanya menampilkan layar hitam. Malam itu, Arif menghilang tanpa jejak. Keesokan paginya, berita tentang hilangnya Arif mengguncang media nasional. Keluarganya yang panik segera melapor ke polisi, namun respons yang mereka dapatkan mengejutkan. Petugas hanya meminta mereka menunggu dan tidak menimbulkan kegaduhan. Rekan-rekan sesama aktivis curiga, karena sebelum menghilang, Arif pernah mengaku menerima ancaman misterius. "Kalau aku hilang, itu bukan kecelakaan," pesan terakhirnya di grup internal aktivis seakan menjadi ramalan buruk yang kini menjadi kenyataan. Publik mulai mempertanyakan, apakah ini sekadar kasus orang hilang biasa, atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Sementara itu, seorang jurnalis investigasi, Dina Permata, mulai bergerak. Ia tidak percaya bahwa hilangnya Arif adalah kebetulan. Menggunakan sumber-sumbernya di kepolisian, Dina mendapatkan informasi bahwa mobil Arif terakhir terdeteksi di sebuah kawasan industri yang sepi sebelum akhirnya sinyalnya lenyap. Namun, ketika Dina mencoba menggali lebih dalam, ia mendapatkan peringatan dari seorang informan, "Jangan ikut campur, Dina. Ini bukan sekadar penculikan. Ada kekuatan besar yang bermain." Tapi bagi Dina, peringatan itu justru menjadi alasan untuk terus maju. Di sisi lain, keluarga Arif menerima telepon anonim dari seseorang dengan suara berat dan terdistorsi. "Berhenti mencari, atau kalian yang akan hilang selanjutnya." Ancaman itu cukup membuat istri Arif, Sinta, menggigil ketakutan, tetapi juga semakin membakar kemarahannya. Ia muncul di televisi nasional, menangis dan memohon bantuan publik. "Suami saya bukan kriminal, dia hanya ingin mengungkap kebenaran. Jika negara ini masih punya keadilan, tolong kembalikan dia kepada kami." Seruan itu menggema di seluruh negeri, memicu gelombang kemarahan di media sosial dan unjuk rasa di berbagai kota. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan yang belum terjawab, di mana Arif Wibowo sekarang? Apakah ia masih hidup, atau sudah menjadi korban dari sebuah operasi senyap yang tak seorang pun berani menyebut namanya? Di suatu tempat yang gelap dan sunyi, seseorang terduduk dengan tangan terikat. Nafasnya lemah, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tetap menyala penuh perlawanan. Jika ia bisa berbicara, hanya satu kalimat yang akan ia ucapkan, "Mereka harus membayar atas semua ini." Hilangnya Arif Wibowo semakin menjadi misteri yang menggemparkan. Polisi mengumumkan penyelidikan, tetapi publik mulai curiga karena tidak ada perkembangan berarti. Dina Permata, seorang jurnalis investigasi, semakin yakin bahwa ini bukan sekadar kasus orang hilang biasa. Malam itu, ia duduk di depan laptopnya, menelusuri rekaman konferensi pers terakhir Arif. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Beberapa menit sebelum ia menghilang, Arif tampak menerima pesan di ponselnya, ekspresinya berubah tegang. Dina mencoba melacak rekaman CCTV jalanan yang bisa menunjukkan perjalanan mobil Arif, tapi anehnya, semua data hilang seolah dihapus secara sistematis. Keanehan semakin bertambah ketika Dina menemui salah satu sumbernya, seorang petugas IT dari perusahaan keamanan yang menangani jaringan CCTV di Jakarta. "Rekaman malam itu, semua server kami mengalami gangguan aneh secara bersamaan. Itu bukan kebetulan," kata pria itu dengan suara pelan, seakan takut seseorang menguping. Dina semakin yakin ada kekuatan besar yang mencoba menghapus jejak Arif. Ia menghubungi seorang mantan peretas yang pernah membantunya dalam kasus sebelumnya. Tak butuh waktu lama bagi peretas itu untuk menemukan sesuatu. Beberapa menit sebelum Arif menghilang, ada aktivitas enkripsi misterius yang menghapus file CCTV dari server utama.
Seseorang sangat tidak ingin kita tahu kemana Arif pergi, gumam Dina. Sementara itu, keluarga Arif terus mendapatkan ancaman misterius. Istrinya, Sinta, menemukan amplop hitam di depan rumah mereka. Di dalamnya hanya ada secarik kertas bertuliskan, "Berhenti mencari atau kalian yang selanjutnya." Tangannya gemetar saat membacanya. Polisi yang datang hanya memberi jawaban dingin, seakan tidak tertarik untuk menyelidiki lebih dalam. Semakin banyak pihak yang berusaha mencari Arif, semakin jelas bahwa ada kekuatan yang ingin menutupi kebenaran. Di tengah semua ini, Dina mendapatkan informasi dari seorang whistleblower yang tidak mau mengungkap identitasnya. Arif sedang menyelidiki proyek infrastruktur yang dananya dikorupsi besar-besaran. Tapi bukan hanya uang yang terlibat di sini. Ada jaringan kekuasaan yang lebih besar, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun membocorkan rahasia ini. Kata-kata itu menambah ketegangan dalam dada Dina. Jika benar ada konspirasi besar di balik hilangnya Arif, maka ini bukan sekadar skandal biasa, ini adalah perang antara kebenaran dan kekuatan yang tak terlihat. Di suatu tempat yang tidak diketahui, Arif terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Ia berada di sebuah ruangan kecil tanpa jendela, tangannya terikat di belakang kursi. Seseorang berdiri di depannya, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Suara berat terdengar di ruangan itu. "Kau sudah melangkah terlalu jauh, Arif. Dan sekarang, kau harus membayar harga dari kebenaran yang kau cari." Malam semakin larut ketika Dina Permata kembali ke apartemennya. Hatinya masih berdebar usai bertemu dengan whistleblower yang mengungkapkan bahwa hilangnya Arif Wibowo terkait skandal korupsi raksasa. Ia menyalakan laptop dan mulai mengetik laporan investigasinya, tetapi tiba-tiba lampu di apartemennya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dari balik jendela, ia melihat sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan, mesinnya masih menyala, seakan seseorang sedang mengawasinya. Dina menelan ludah, menyadari bahwa ia kini menjadi target berikutnya. Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di dalam gedung pemerintahan, sekelompok pria berdasi tengah mengadakan pertemuan tertutup. Salah satu dari mereka, seorang pejabat tinggi dengan wajah dingin, melemparkan berkas laporan ke atas meja. Jurnalis itu sudah terlalu jauh. "Jika dia terus menggali, kita semua akan jatuh," katanya dengan suara tajam. Seorang pria lainnya, dengan senyum sinis, menjawab, "Tenang, kami sudah menyiapkan seseorang untuk mengurusnya. Seperti yang kita lakukan pada Arif." Ruangan itu dipenuhi ketegangan, menandakan bahwa operasi senyap ini jauh lebih besar dari yang diduga siapapun. Di tempat lain, Sinta, istri Arif, menerima pesan suara misterius di ponselnya. Suara yang terdistorsi berbisik, "Jika kau ingin tahu di mana suamimu, temui aku di pelabuhan malam ini." Sendirian, dengan tangan gemetar, ia menatap layar ponselnya, ragu apakah ini jebakan atau harapan terakhirnya untuk menemukan Arif. Meski takut, ia tahu ia harus mengambil risiko. Sinta mengenakan jaketnya dan menyelinap keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu, Dina memutuskan untuk bertemu kembali dengan peretas yang sebelumnya membantunya. Di sebuah apartemen kecil yang dipenuhi layar komputer berkedip-kedip, ia menyaksikan rekaman CCTV yang telah berhasil dipulihkan oleh peretas itu. Video itu menunjukkan mobil Arif dicegat oleh dua kendaraan tak dikenal. Pria bertopeng keluar, menariknya keluar dari mobil, lalu membawanya pergi dalam hitungan detik. "Mereka sangat terorganisir," kata peretas itu, suaranya tegang. Dina mengepalkan tangan. "Ini bukan sekadar penculikan biasa, ini adalah konspirasi yang lebih besar dari yang ia bayangkan." Di suatu tempat yang gelap dan lembab, Arif duduk di kursi dengan tangan terikat. Seorang pria bertubuh tegap berjalan mendekatinya, menyalakan rokoknya sebelum berbicara. "Kau pikir dengan membuka mulutmu, segalanya akan berubah? Tidak ada yang bisa menyentuh kami, Arif." Arif, meski lemah dan penuh luka, menatap pria itu dengan sorot mata penuh perlawanan. Kebenaran selalu menemukan jalannya, suaranya lirih, tetapi penuh keyakinan.
Pria itu hanya tersenyum dingin sebelum membalas, "Kita lihat saja siapa yang menang kali ini." Dina duduk di belakang kemudinya, jantungnya berdegup cepat. Ia telah menerima pesan anonim yang mengarahkan dirinya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ini jebakan, pikirnya, tapi rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan napas tertahan, ia memasuki gudang gelap itu. Di dalamnya, hanya ada satu meja kayu reyot dengan sebuah laptop yang sudah menyala. Tiba-tiba, layar berkedip dan sebuah video mulai diputar, rekaman Arif yang disiksa. "Jika kalian melihat ini, berarti aku gagal. Mereka terlalu kuat, tapi kebenaran harus tetap diungkap." Suara Arif terdengar serak dan penuh luka. Dina menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa setelah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Di tempat lain, Sinta berdiri gemetar di pelabuhan. Angin malam menusuk kulitnya, tapi ketakutannya lebih besar daripada rasa dingin yang ia rasakan. Dari balik bayangan, seorang pria muncul, mengenakan jaket tebal dan topi yang menutupi wajahnya. "Aku tidak punya banyak waktu," bisiknya sambil menyodorkan sebuah flash drive. "Ini semua data yang Arif kumpulkan. Korupsi ini melibatkan orang-orang yang bahkan kau tak bisa bayangkan. Pergilah, sebelum mereka tahu kau di sini." Sinta ragu, tapi saat suara sirene terdengar di kejauhan, ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia meraih flash drive itu dan segera berlari, meninggalkan pria misterius itu dalam kegelapan. Di dalam sebuah ruangan tersembunyi, para pemegang kekuasaan berkumpul kembali. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut putih dengan tatapan tajam, mengetuk meja dengan jarinya. Jurnalis itu semakin dekat. "Jika dia mendapatkan data ini, kita semua tamat." Seorang pria lain mengangguk, lalu menekan tombol pada ponselnya. "Atur kecelakaan untuknya. Pastikan dia tidak pernah sampai ke redaksi." Dalam sekejap, sebuah keputusan kelam diambil. Dina kini bukan hanya pencari kebenaran, tetapi target pembunuhan berikutnya. Dina tak menyadari bahwa sejak ia meninggalkan gudang, sebuah mobil telah mengikutinya. Ia berbelok ke jalan sepi, berusaha mencari jalan pintas ke kantor berita, tapi perasaannya semakin tak enak. Saat ia melirik ke kaca spion, napasnya tercekat. Mobil hitam itu semakin mendekat, tanpa lampu menyala. Seketika, mobil itu melesat ke arahnya. Dengan refleks cepat, Dina membanting setir, tetapi terlalu terlambat. Brak! Mobilnya terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di tepi jalan dengan asap mengepul dari kap mesinnya. Segalanya menjadi kabur, suara-suara terdengar jauh. Dina mencoba meraih ponselnya, tetapi tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Di suatu tempat yang gelap dan tersembunyi, Arif membuka matanya. Ia masih hidup, namun di mana? Suara langkah kaki mendekat, lalu pintu terbuka dengan berderit pelan. Seorang pria berpakaian jas berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan seringai sinis. "Kau pikir seseorang bisa menyelamatkanmu, Arif?" katanya dingin. Arif tersenyum lemah, tetapi matanya penuh tekad. "Mungkin tidak, tapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri." Mata Dina perlahan terbuka. Kepalanya berdenyut hebat, dan bau bensin memenuhi udara. Mobilnya terbalik, kaca depan retak, dan di kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar dari kendaraan, darah mengalir dari pelipisnya. Ponselnya hancur, tetapi di saku jaketnya, flash drive yang diberikan Sinta masih ada. Ia tahu, jika ia tidak segera sampai ke kantor berita, maka semua usaha ini akan sia-sia. Dengan terlatih, ia berlari ke arah jalan utama, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Sinta, yang telah berhasil melarikan diri dari pelabuhan, tiba di kantor berita lebih dulu. Ia menerobos masuk dengan wajah panik, menuntut untuk bertemu dengan editor kepala. "Saya punya bukti. Ini tentang suami saya, tentang korupsi besar yang mereka coba tutupi," katanya dengan suara bergetar. Editor, yang awalnya skeptis, melihat flash drive yang disodorkan Sinta dan segera memerintahkan tim itu untuk memeriksanya. Mata mereka membelalak ketika file demi file terbuka,
transfer dana mencurigakan, komunikasi rahasia antara pejabat tinggi, bahkan bukti keterlibatan aparat dalam penculikan Arif. Ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di lokasi rahasia, Arif mendengar suara gaduh dari luar ruangan tempat ia dikurung. Pintu mendadak terbuka dengan paksa, dan sekelompok pria bersenjata masuk. Namun, alih-alih penyiksa lamanya, mereka adalah orang-orang yang berbeda. Salah satu dari mereka menurunkan senjatanya dan berbisik, "Kami di pihak yang sama." Dengan cepat, mereka membebaskan Arif dari borgolnya dan membantunya berdiri. "Istrimu berhasil, Arif. Dunia sebentar lagi akan tahu segalanya." Mata Arif memanas, tetapi ia menahan air matanya. Ia tidak punya waktu untuk bersedih, ia harus bertahan dan kembali ke keluarganya. Di studio siaran langsung, suasana tegang. Semua stasiun televisi telah dikonfirmasi untuk menyiarkan berita besar ini, dan hanya dalam hitungan menit, dunia akan mengetahui kebenarannya. Dina, meski masih berlumuran darah, berhasil sampai tepat waktu. Dengan suara yang gemetar, tetapi penuh keteguhan, ia memulai siarannya. "Malam ini, kita membuka tirai dari kebohongan yang telah menutupi negeri ini." Saat rekaman mulai diputar, dunia menyaksikan bukti kejahatan yang selama ini tersembunyi. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Berita itu mengguncang segalanya. Demonstrasi pecah di seluruh negeri, para pejabat tinggi mulai ditangkap, dan sistem yang korup mulai runtuh. Arif akhirnya kembali ke keluarganya, memeluk Sinta erat-erat, sementara Dina, meski terluka, tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Kebenaran telah menang kali ini, tetapi perang melawan kebohongan tidak akan pernah berakhir.